Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya berkumpul juga di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah subuh ini kita akan bahas dengan cara singkat tentang tahsin surah Al-Fatihah. Kenapa harus surah Al-Fatihah, Syekh? Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam salat kita. Al-Fatihah ibu Al-Quran. Ya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak diterima salat barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga termasuk orang-orang yang membaca Al-Fatihah tapi punya salah-salah besar. Ya, ini pendapat ulama kita semuanya. Kalau kita punya salah-salah besar dalam surah Al-Fatihah dalam salat kita yang bisa merubahkan makna, dan kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, walaupun kita sudah tahu ini rukun, sudah tahu hanya saja 7 ayat, tapi masih tidak mau berusaha, berarti na'udzubillahi min dzalik, mungkin selama hidup kita tidak ada salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan masalah kecil, ini musibah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala hari kiamat akan hisab yang paling tegas kepada kita, dan yang pertama dihisab adalah salat kita. Ya, salat yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairul amal. Ketika salatnya saluhat, salat itu diterima sah, maka semua amalan-amalan kita akan diterima juga walaupun masih banyak kurangan. Tapi wa in fasadat, ketika salat kita tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fasada sairul amal. Maka semua amalan-amalan kita walaupun sudah sempurna akan juga ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita terikat dengan Al-Fatihah karena Al-Fatihah rukun dalam salat kita. Kita setiap hari masya-Allah punya waktu yang sangat luas, tapi kita ikut tugas dari syaitan, yaitu kita main HP terus. HP itu tidak bermanfaat kecuali kalau kita pakai untuk buat hal-hal yang Allah ridai, posting tentang agama, posting dakwah, belajar Al-Quran, belajar ilmu, hadis atau fiqh. Tapi masalahnya kita dari bangun sampai tidur hanya saja kita scroll social media yang dibilang reel. Reel itu yang buang waktu kita semuanya. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ciptakan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya saja untuk beribadah. Tapi kita mungkin setiap hari lebih dari 5 jam main HP yang tidak bermanfaat, apalagi mungkin kita sampai berdosa lihat hal-hal yang Allah gak ridai. Tapi kalau untuk Al-Fatihah, rukun kita, rukun salat kita, kita tidak peduli. Inilah yang buat salat kita itu tidak aman. Hati-hati ya. Ulama kita berkata, ulama tajwid berkata, ada 2 salah dalam bacaan kita, wabilkhusus surat Al-Fatihah, 2 macam. Ada yang namanya salah besar, salah jelas.
Kalau bahasa Arab namanya lahnun jali. Lahnun jali itu salah jelas. Kenapa jelas? Karena seluruh orang bisa tahu kalau itu salah. Kalau saya baca siratal ladzina an'amtu alaihim, ini sudah jelas banget, ini enggak ada syekh an'amtu alaihim. Walaupun kita bukan guru Al-Quran, guru tahsin, tapi ini namanya lahn jali, jelas untuk semua orang termasuk orang awam. Yang kedua namanya lahnun khafi, salah yang tidak jelas. Seperti misalnya waladdallin. Ini benar syekh, enggak ada salah. Salah. Menurut ulama tajwid, ini namanya mad lazim mutsaqqal kilmi, wajib dibaca 6 harakat. Kalau kita punya salah yang besar yang pertama, macam yang pertama, dan kita tidak ikhtiar maksimal setiap waktu, itu yang buat salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama itu yang dibilang salah besar itu ada beberapa macam, kayak kita ganti harakat, ganti huruf, khairil maghdubi, ganti harakat seperti tadi an'amtu alaihim, huruf pendek dibaca panjang atau panjang dibaca pendek, iyyaka na'budu wa iyyaka, ya, atau huruf bertasydid kita tidak baca dengan tasydid, iyyaka na'budu. Itu semuanya namanya lahnun jali, salah yang sudah jelas besar. Ya, yang kedua salah yang kecil, walaupun kita masih punya salah-salah kecil tapi tidak ada salah besar, insyaallah salat kita masih aman, alhamdulillah. Tapi bukan artinya kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditanya juga. Masih ada salah kecil, kenapa? Ini 7 ayat saja. Selama umur kita itu 60, 70, 80 tahun, 7 ayat, apakah sulit kita benarkan? Alasan kita apa nanti hari kiamat waktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada waktu, mustahil. Tidak bisa, saya bukan orang Arab, tidak. Ini juga bukan alasan, karena di Indonesia orang-orang yang mutqin, yang mahir membaca Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran banyak sekali yang bacaannya lebih fasih dari orang Arab. Berarti tidak ada alasan sama sekali. Tinggal saja kita ikhtiar setiap hari, kasih waktu lillahi ta'ala untuk tahsin surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu yang paling penting dalam Al-Quran karena rukun dalam salat kita. Waktu berapa syekh? Terserah, 15 menit, setengah jam, tapi wajib konsisten. Masalah yang kita tidak sadar itu masalah konsisten. Mungkin kita satu hari semangat, memang rasanya lagi manis ibadahnya, mau duduk di masjid i'tikaf berjam-jam, baca Al-Quran mungkin 5 jam, tapi besok mood saya itu mau jalan-jalan, besok lagi mood saya itu mau main HP. Itu namanya ikut hawa nafsu, itu tidak konsisten, tidak istiqamah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang konsisten walaupun sedikit. Kenapa seperti itu? Coba bayangkan kalau kita setiap hari ada janjian kepada Allah Subhanahu wa taala, saya di antara maghrib dan isya duduk di masjid belajar Al-Quran, tahsin surah Al-Fatihah. Apapun alasannya tidak diterima. Tetap kita duduk di masjid, kasih waktu lillahi ta'ala. Itu namanya amalan konsisten setiap hari. Itu manfaatnya mudah kalau kita mau tambah amalan baru. Kalau setengah jam bisa ditambah jadi 1 jam. Tapi amalan-amalan yang tidak konsisten, sesuai hawa nafsu kita, sesuai mood kita, kapan saja ada waktu, sisa waktu kita kasih lillahi ta'ala, itu gak bisa. Itu namanya ikut hawa nafsu, mudah hilang amalannya. Ya, maka setiap hari 15 menit, setiap hari konsisten lebih bagus daripada setiap minggu 1 hari kita 10 jam. Ya, langsung kita mulai jelaskan tentang salah-salah yang besar saja yang berada dalam surah Al-Fatihah. Kenapa fokus yang besar saja? Karena kalau kita fokus semua salah-salah pakai detail, termasuk yang kecil, minimal kita butuh 5 jam. Ya, tapi cukup insyaAllah salah-salah yang besar, biar kita pastikan apakah salat kita itu sah atau tidak. Kita langsung mulai dengan Al-Basmalah. Al-Basmalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah yang besar yang pertama yaitu di huruf ha. Banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim, baca huruf ha dari makhraj ha. Ha, ha, itu beda kan? Kalau ha
itu dari tengah tenggorokan. Ha. Kalau ha dari bawah tenggorokan. Beda huruf. Ini salah besar, bukan Ar-Rahmanir Rahim tapi Ar-Rahmanir Rahim. Ini salah yang pertama. Salah yang kedua, Alhamdulillah, sama juga jangan baca alhamdu. Huruf ha bukan ha. Alhamdu. Hampir semua salah-salah yang berada di bacaan kita, wabil khusus di Indonesia, masalah nia dengan huruf tenggorokan. Tenggorokan. Ada 6 huruf keluar dari tenggorokan, biasanya ditukar terus. Ghain dengan kha, ha dengan ha, ain dengan hamzah atau kebaliknya. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil. Ada yang baca rabbil. Rabbil. Salahnya di mana Syekh sama? Rabbil dengan Rabbil. Tidak. Kalau di Indonesia ada 2 huruf hijai, ada 2 huruf P dengan B. Kalau di Arab bahasa Al-Quran hanya saja B, tapi kita bilang harful ba. Ya, al-ba itu sama seperti B di Indonesia. Tapi kalau P, ya, itu tidak ada sama sekali. Perbedaannya sangat tipis. Satu makhraj, dua-duanya dari 2 bibir, tapi beda sifatnya. Kalau Rabbil, huruf ba yang benar wajib ada gataran Rabbil. Kenapa gataran? Karena bersifat namanya jahar. Jahar itu apa, Syekh? Kita selalu dengar jahar, hamas, sampai kita sudah takut kita belajar Quran karena sulit. Sangat mudah. Jahar itu kita punya 2 pita suara. Ya, 2 pita suara di bawah tenggorokan. Ketika jauh dua-duanya, itu namanya hamas, nafasnya lancar. Seperti kita punya balon. Waktu kita isi angin, kita mau keluarkan anginnya tapi kita agak tarik. Itu nafasnya lancar. Apa? Anginnya atau udaranya keluar lancar, gak ada suara. Tapi kalau kita tarik, waktu udaranya keluar pasti ada gataran, ada suara. Sama. Huruf-huruf bersifat jahar, karena 2 pita suara dekat, nafasnya agak lancar buat gataran. Rob. Kita bisa terasa sendiri. Rabbil. Ya. Lebih mudah diterasa dengan huruf zai dan sin. Coba baca zai, az. Ini ada gataran as. Gak ada gataran zai hamas. Maaf ya, zai jahar, sin hamas. Padahal satu makhraj dua-duanya. Tapi perbedaannya karena pita suara dekat atau terbuka. Berarti Rabbil bukan Rabbil. Rabbil. Alamin bukan alamin. Ain huruf yang paling sulit di Indonesia. Ain. Jangan baca Rabbil a, ini bukan hamzah tapi ain. Rabbil a. Ada juga yang baca Rabbil nya. Nya itu seperti Jawa, di Jawa seperti itu hurufnya. Kalau dalam bahasa Arab gak ada. A itu makhrajnya dari tengah tenggorokan dan memang hurufnya sulit. Karena tidak terlalu mengalir suaranya tapi juga tidak tertutup makhrajnya, berarti mengalir tapi sedikit. Kayak tertahan memang. Ya, Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim sama seperti basmalah tadi. Maliki. Ada yang baca maniki. Nah, niki. Kenapa seperti itu? Karena campur lam sama hidung. Hidung itu gak boleh campur kecuali dengan 2 huruf saja, nun dan mim. An, am, itu wajib kita baca juga dari hidung. An, gak bisa kita tutup. Tapi sisa huruf gak boleh sama sekali campur sama hidung. Wabil khusus lam, kalau kita baca maliki, ini dari hidung suaranya seperti nun. Nah, hati-hati ya. Kemudian ada yang baca malik yaumiddin, kafnya sukun. Ini salah besar juga, bukan malik ya, tapi malikiyah. Ada juga yang berlebihan sampai panjang kafnya jadi maliki yaumi. Ini juga salah. Malikiyah langsung likiyah. Yaumiddin ada yang baca yaumiddin pakai ta. Karena dal dengan ta seperti B dengan P. Sama, satu makhraj tapi beda juga masalah yang tadi saya sebutkan. Masalah pita suara, jahar dan hamas. Ad-din ada jahar, ada gataran karena pita suara hampir tertutup, nafasnya agak lancar buat gataran. Tapi ad-tin pakai ta, hamas, nafasnya lancar karena pita suara terbuka.
Kalau baca Yaumiddin artinya semuanya tahu Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, yang salah itu artinya Allah yang memiliki hari buah, buah tin yang ada di Arab, wa tini wa zaitun. Beda ya, bukan Yaumiddin tapi Yaumiddin. Kemudian iyyaka, jangan baca iyyaka tapi iyyaka. Ini ada tasydid. Jangan juga berlebihan iyyaka sampai tidak mengalir, salah juga. Jangan juga kasih gunnah 2 harakat seperti ada yang baca iyyaka, salah juga. Hanya saja iyyaka, iyyaka. Kemudian ada yang baca iyyaka, ka. Itu namanya masalah di fasahatul lisan. Artinya apa fasahatul lisan? Al-Quran itu biar kita baca dengan cara fasih, wajib dibaca pakai lidah Arab yang paling fasih. Bukan hanya saja lidah Arab saja, enggak, yang paling fasih. Kalau lidah Arab tidak fasih enggak boleh. Seperti kalau pakai lahjah Yaman, ihdinas siratal mustaqim, itu salah. Kalau Yaman qaf jadi gi, ga. Kalau di Mesir negara saya qaf jadi a, huruf hamzah. Kalau kita di Mesir pakai lahjah Mesir, pakai lidah Mesir yang tidak fasih jadi al-mustaqim, salah juga. Berarti bukan masalahnya lidah Indonesia salah, bukan, tapi Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, wajib dibaca dengan lidah Arab yang paling fasih. Maka jangan baca iyyaka, bukan ka. Ka fathah, ka, bukan ka. Ka itu di bahasa Indonesia, bukan ka tapi ka. Iyyaka na'budu, bukan na' tapi harus mengalir. Na'budu wa, ya, jelaskan dhammahnya. Jangan sampai jadi sukun na'budu wa, tapi na'budu wa, budu wa. Ada juga yang berlebihan sampai jadi panjang na'budu wa, salah juga, hati-hati ya. Wa iyyaka sama nasta'in, jangan baca nash. Ada yang baca sin yang dari ujung lidah jadi dari makhraj shin, dari tengah lidah, nash, salah. Nasta'i, bukan nasta'i juga, nasta'in. Ihdina, di sini ada yang tukar ha jadi ha. Kalau alhamdu tukar ha jadi ha, di sini kebalik ya, ha jadi ha, jadi ihdina, salah. Ihdina, ha bukan ha, dari bawah tengarukan. Ihdinas, huruf sad jangan baca pakai sin. Jangan ihdinas si, bukan sin, bukan tipis. Ada juga yang baca ihdinas shi, bukan shin juga, sad. Ada yang munyung ihdinas si. Kenapa munyung? Biar tebal, tidak ada hubungan. Tidak boleh kita munyung ya, kecuali kalau ada dhammah atau mad bil waw. Tapi di sini enggak ada dhammah, enggak boleh ihdinas, tapi ihdinas si, nasi tanpa munyung. As-siratal bukan musta. Jangan mustaqim, bukan ta. Biasanya karena kita Quran latihan mau pindah ke huruf qaf, huruf ta ikut tebal juga jadi musta, salah. Bukan mustaqim tapi mustaqi, taqi. Ada juga yang baca al-mustaqi pakai kaf. Sudah baca taknya benar tipis tapi enggak bisa langsung tebalkan qaf jadi kaf, mustaqi, salah. Berarti enggak boleh mustaqim, enggak boleh mustaqim, tapi mustaqi. Syekh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr." Allah memudahkan Al-Quran untuk membaca. Kenapa kita sulit membaca Al-Quran? Ini pertanyaan sangat penting karena banyak yang salah faham makna dari ayat ini. Allah memudahkan untuk membaca Al-Quran, tapi kenapa kadang-kadang kita baca rasanya sulit, mau pindah dari tebal tipis. Kaidah-kaidah itu berat sekali Syekh, karena kita tidak membaca Al-Quran, tidak konsisten. Ayatnya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah memudahkan Al-Quran, memudahkan untuk para siapa yang selalu membaca Al-Quran. Tapi untuk yang tinggalkan Al-Quran gak akan mudah sama sekali, akan sulit. Kata ulama tajwid, illa riyadatu mri'in bifaqihi. Tajwid itu atau makharijul huruf itu butuh latihan, butuh olahraga pakai mulut kita. Kalau mulut kita itu tidak ada olahraga, sulit banget mau pindah dari tebal, tipis, ya. Mau baca makhrajnya benar, rasanya berat sekali. Kenapa? Karena kurang olahraga, kurang konsisten.
belajar Al-Quran. Berarti bukan mustaqim, bukan mustaqim, tapi mustaqim. Sirata sama, bukan si tapi si, bukan shi, si. Siratal ladzina, bukan allazina, bukan zai. Alladzina bukan allazina. Perbedaannya apa? Kalau zal itu wajib kita keluarkan ujung lidah ya, sedikit. Allazi, zi, bukan allazi, zi. Suaranya mirip-mirip saja tapi beda huruf. Alladzina an'amta, ada yang baca alladzina an'amta, dua-duanya hamzah. Salah. Ada yang baca dua-duanya ain, alladzina an'amta. Salah juga. An'amta. Dulu barusan alladzina an'amta alaihim, bukan ta alaihim tapi ta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan khairi. Kalau khairi ini huruf kha dan maknanya berubah. Khair itu baik, ghair kecuali, ya beda satu huruf tapi maknanya berubah. Ghairil bukan ghain bukan kha. Ada juga yang baca ghairil maghdubi, tidak mengalir, salah, karena ghain wajib mengalir suaranya. Maghdubi bukan dubi, bukan dal tapi dad. Maghdubi alaihim, bukan bi alaihim tapi bi alaihim. Alaihim wala, jangan buru-buru masuk waw, nanti akan suaranya seperti itu. Alaihim wa him wa. Jadi mimnya kena dhammah kalau kita buru-buru ya. Makanya mengalirkan dulu suara mim. Alaihim wala. Him wala bukan him wala. Wala dha, ada yang baca wala ta, pakai ta. Ini dad. Wala dha bukan wala ta. Mad 6 harakat, kemudian ada tasydid lin, wala dhallin. Wajib kita tekan tanpa berlebihan. Tidak sulit. Hampir 20 salah, lebih atau kurang sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita. Ya, karena tidak sulit. Kalau kita punya satu atau lebih dari salah-salah yang tadi saya sampaikan, wajib kita takut banget sampai tidak bisa tidurlah. Kenapa, Syekh? Karena salat kita dan semua ibadah kita itu lagi tidak aman. Ya, Syekh itu suka buat kita takut. Saya ada kabar luar biasa untuk semuanya. Barang siapa yang belajar Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih banyak kesulitan karena mungkin lidahnya bukan lidah Arab, ini 2 pahala bukan 1 pahala. Berarti kalau kita di Arab belajar Al-Quran kita dapat 1 pahala. Kalau di Indonesia dapat 2 pahala. Berarti kita kalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah kasih tahu kita dalam sebuah hadis sahih, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih sulit, maka dia akan dapat 2 pahala. Tapi syaratnya dia tetap lanjut belajar. Jangan bilang sulit, sudah cukup. Ini gak akan dapat walaupun 1 pahala. Ya, harus lanjut belajar sampai mati, sampai akhir, walaupun masih terbata-bata dapat 2 pahala karena belajar Al-Quran lillahi ta'ala dan sabar dengan kesulitannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, yang fasih bacaannya seperti bacaan Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk pertanyaannya, soal jawab, kita mungkin baca surah Al-Fatihah 1 kali bersama. Saya baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barusan semuanya ikut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau juga ada yang mau talaqi koreksi, kita akan fokus salah-salah yang besar saja insya-Allah. Silakan juga. Barakallahu fikum. Baik para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, seperti yang disampaikan oleh Umar Tuan kita, bahwasanya pada pagi hari ini kita bersama-sama mempelajari bagaimana pembacaan surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Maksud beliau bukan untuk menyalah-nyalahkan bacaan kita, tapi hanya sekedar memberikan arahan-arahan. Artinya ini adalah waktu bagi kita untuk belajar bersama. Kalau seandainya seperti yang beliau sampaikan, ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan kepada para jemaah terkait tentang surah Al-Fatihah ataupun tentang sholat kita. Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Syekh, ini pertanyaan tentang suratul Fatihah. Jika kita menjadi imam Syekh, ini yang kami dapatkan karena kita di Indonesia itu mengikuti qiraah hafaz ya, itu kami pun belum paham betul. Cuman yang kami dapatkan ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu katanya satu nafas. Cuman kadang-kadang kami pribadi sendiri kadang satu nafas itu memaksakan sehingga makhrajnya itu ataupun huruf-hurufnya kurang. Nah, itu sebetulnya jika kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim atau gimana sih? Ya. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan sangat penting karena sekarang banyak yang berani kasih fatwa. Sampai pernah dengar ada yang bilang haram kita waqaf siratal ladzina an'amta 'alaihim, wajib satu nafas. Nah, ini enggak ada seperti itu. Kita punya ulama-ulama besar dan kita ilmu waqaf ibtida itu sesuai makna. Ada yang paksa harus sesuai ilmu nahwu. Salah. Ya. Kita bisa bilang apa yang singkat. Lebih sempurna ketika kita punya nafas panjang, satu nafas. Ya. Kalau kita punya nafas panjang, ya, mudah kita baca dari sirata sampai waladdallin, berarti satu nafas. Kita gak punya nafas panjang, gak ada masalah sama sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan mulai ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Al-Ashmuni rahimahumallah dan banyak ulama-ulama lain, mereka berkata siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf hasan. Hasan itu apa? Bagus, cukup. Ya. Tapi ada yang baru keluar bilang gak boleh karena ghairi itu dari ilmu nahwu ada hubungan dengan beberapa kalimat sebelumnya. Memang betul dari ilmu nahwu, tapi ilmu waqaf ibtida ikut makna. Yang pertama itu makna, masalah makna. Dan juga gak boleh sampai bilang haram atau tidak boleh. Allah akan tanya ya. Jangan menyulitkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sangat cukup. Kecuali kalau betul nafas kita panjang sekali, ya. Tapi kadang-kadang saya juga jadi imam, nafas saya alhamdulillah panjang, mungkin belum makan, bisa satu nafas. Saya biasanya satu rakaat saya lupa ambil nafas, jadi waqaf siratal ladzina an'amta 'alaihim.
rakaat selanjutnya saya baca siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin. Sampai makmumnya, kok bisa Syekh? Mereka mikir itu mazhab. Bukan mazhab ini. Ini bukan mazhab ya. Ya, ini masalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Jangan menyulitkan ya. Gak ada masalah insyaallah. Siratal ladzina an'amta alaihim boleh banget kita wakaf, apalagi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tua nafasnya pendek, jangan paksa. Apalagi yang bilang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk apa? Gak butuh. Dipaksa banget sampai wajib. Kalau gak bisa sampai waladdallin, cukup sampai ghairil maghdubi alaihim dan ulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak butuh seperti itu. Nafasnya agak panjang, siratal ladzina an'amta alaihim mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Misalnya surat Al-Fatihah itu ya ayat 2 atau ayat 3 langsung bisa ke ayat 4, bagaimana? Atau harus dibaca satu ayat itu? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau wakaf setiap ayat itu sunnah bukan wajib. Ya, karena Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran berhenti setiap ayat. Al-waqfu ala ra'sil ayat itu namanya ra'sil ayat. Ujung ayat itu sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita dengan wasal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka, gak ada masalah. Ya, tapi tidak tempat sunnahnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diulang ayat ke-6. Ihdinas atau ihdinas? Apa lagi Pak? Ihdinas atau ihdinas? Perbedaannya apa? Ha atau ha kecil? Ya, ha. Itu huruf ha. Benar saya bilang ha kecil ya. Di Indonesia bilang kecil ya. Ha kecil. Gak tahu, kalau yang penting itu beda huruf ha dengan ha. Kalau di Arab gak ada namanya ha kecil, ha besar gak ada. Ya, itu mustalahnya di Indonesia saja. Itu huruf ha dan huruf ha. Kalau di Indonesia bilang kecil besar itu karena memang suaranya sama, kalau ucapkan sama suaranya. Tapi kalau yang benar itu suaranya beda. Beda dengan beda huruf. Ya, dan beda makhraj juga. Kalau ha, kalau seperti ar-rah itu makhrajnya dengan huruf ain dari tengah tenggorokan. Tapi kalau ha dekat dengan huruf hamzah dari bawah. Yang benar itu biarkan saja udaranya keluar, yang kuat udaranya keluar kuat, katamu dua pita suara buat gataran. Ihdina. Ya, barakallahu fikum. Cukup ya. Insyaallah para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang seperti disampaikan oleh Pak Rob kita sebelum ditutup dengan doa, yang mungkin barangkali ada jamaah yang ingin talaki ataupun membenarkan bacaannya saya. Nah, kalau ada satu aja cukup. Insyaallah. Ada kira-kira satu orang ibu-ibu yang mungkin untuk memperbaiki bacaan saja, maju ke depan, terus bacaan surah Al-Fatihahnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bukan maksud untuk menyalahkan, tapi hanya ingin memberikan ini loh kesalahan-kesalahan dalam hal yang besar saja. Jadi bukan untuk mempermasalahkan. Jadi setidaknya kita tahu sendiri secara pribadi bagaimana bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan ada. Sama-sama. Pak Imam sering sana nih. Kepala sini Pak. Cukup satu karena masih mau istirahat saya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan ma tapi ma. Ma bukan ma. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Bukan musta, musta. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, mantap. Tidak ada salah besar, alhamdulillah. Tinggal saja masalah fasahah tulisan sedikit ya. Huruf-huruf yang tipis kayak ma jangan sampai jadi ma. Tapi mantap, masya Allah, barakallah fikum. Baik para jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwasanya perjalanan dakwah kita pada hari ini, pada sesi ini itu dinakodai oleh Yayasan Sahabat Umat Humanity, yang mana yayasan ini juga mempunyai program yang sangat mulia, yaitu dalam rangka mewujudkan generasi Qurani. Maka sebelum kita tutup dengan doa, kami dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Qur'an wal Hufaz ingin menawarkan azas manfaat kepada para jamaah yang mungkin barangkali ada yang ingin ikut serta menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran, tentunya bagi santri-santri yang saat ini bermukim di pondok pesantren kita, yaitu yang berada di Kota Dumai. Ini merupakan satu ajakan amal kebaikan yang kami selalu tawarkan kepada para jamaah, di mana kami mengadakan kunjungan safari dakwah. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini ada 30 santri lebih yang bermukim di sana, yang notabene adalah yatim dan duafa yang harus kita berikan makan setiap harinya. Lalu kemudian ada guru yang harus kita berikan insentif setiap bulannya. Tentu di sini kami ingin menawarkan azas-azas kebermanfaatan ini kepada para jamaah, bagaimana supaya kita bisa bersama-sama mengambil bagian daripada ladang akhirat yang ada. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran. Cara terbaik kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Apa azas kebermanfaatan yang bisa kita ambil dari program ini Bapak Ibu? Yang pertama, mungkin barangkali saat ini di usia yang senja kita menyesal hafalan Al-Quran kita sedikit, ingin memperbanyak hafalan Al-Quran sudah tidak bisa. Lalu kemudian di saat yang senja ini juga kita menyesal ternyata bacaan Al-Quran kita belum sempurna, memperbaiki bacaan Al-Quran juga belum bisa. Lalu kemudian saat ini kita menyesal melihat anak cucu masih jauh daripada Al-Quran, ingin menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran. Maka ini adalah solusi cerdasnya. Mungkin Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala seperti orang yang sedang menghafal dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara ini kita mendapatkan pahala. Alhamdulillah para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penawaran yang sama selalu kami berikan kepada jamaah-jamaah ketika kami mengadakan kunjungan safari dakwah. Hal yang sama kami mengajak para jamaah untuk ikut berinfak bersedekah tentu semampunya. Maka alhamdulillah di tempat-tempat yang lain banyak jamaah yang ikut serta. Bukan karena mereka kaya raya, bukan karena mereka banyak harta, tapi infak sedekah yang kami tawarkan kepada para jamaah itu hanya diawali dengan niat saja. Niat yang kita hadirkan Bapak Ibu itu bukan niat nazar, tapi melainkan niat azam. Hari ini kita sama-sama berniat, ya Allah, hari ini saya menyesal hafalan Al-Quran sedikit. Ya Allah, hari ini saya menyesal bacaan Al-Quran belum sempurna. Ya Allah, hari ini saya menyesal anak cucu masih jauh daripada Al-Quran. Saya baru sadar sekarang, ya Allah, ternyata hidup saya lebih banyak untuk kehidupan dunia daripada kepada Al-Quran. Ya Allah, berikan saya kesempatan, berikan saya izin, saya ingin menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan niat ikhlas itu merupakan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Infak sedekahnya Bapak Ibu tidaklah banyak, sesuai dengan kemampuan saja. Ada yang ikut 1 juta rupiah silahkan, ada yang ikut 500 ribu rupiah silahkan. Bahkan hari ini cukup dengan niat saja, artinya tidak harus ditunaikan hari ini. Kapan kami tunaikan Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan. Allah tidak pernah memberatkan hambanya yang ingin beribadah. Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan, dan kemudahan itulah yang ingin kami tawarkan. Mampu hari ini silahkan berikan hari ini. Tidak bisa hari ini silahkan berikan besok. Tidak bisa besok silahkan berikan minggu besok. Tidak bisa minggu besok silahkan berikan bulan besok.
berat rasanya sekali tunaikan, silahkan berikan sedikit demi sedikit, berikan sebagian demi sebagian. Ustadz, saya 1 juta rupiah tapi selama 10 bulan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan selama 10 bulan kita menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran. Kita berikan 100 ribunya setiap bulan. Ustaz, saya tidak bisa 1 juta, saya 500 ribu rupiah saja, tapi tetap saya cicil sesuai dengan kemampuan. Silahkan. Mudah-mudahan dengan niat yang kita berikan itu dipandang sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bagi para jamaah nanti yang ingin ikut serta berjuang bersama, mari sama-sama berfastabiqul khairat, ambil kesempatan yang ada, maju ke depan, minta doa kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita sebagai ucapan terima kasih. Perjalanan dakwah kita kali ini dibersamai oleh sebuah travel umroh yaitu Al-Muawanah. Alhamdulillah, khusus bagi orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran di pondok pesantren kita, mereka siap memberikan voucher umroh senilai 1 juta rupiah, yang mana voucher umroh ini bisa juga diberikan kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jamaah yang ingin ikut berjuang bersama, mencatatkan namanya sebagai mujahid-mujahidah yang siap untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah khusus di bidang Al-Quran. Lalu kemudian yang kita peruntukkan untuk generasi-generasi muda kita yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Dumai, mari bersama-sama ambil kesempatan yang ada. Kalau seandainya ada yang ingin ikut serta berjuang bersama yang hanya diawali dengan niat saja, bismillah, silahkan angkat tangannya sebelum kita tutup dengan doa. Ada Bapak Ibu? Ada kira-kira? Izin? Kalau memang seandainya ada Bapak Ibu, silahkan ambil kesempatan yang sama, ambil kesempatannya, maju ke depan, mintakan doa khusus kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Insya Allah berkah. Sebelum kita tutup doa secara umum, ada Bapak Ibu? Mari sama-sama, seperti yang kami sampaikan, ini adalah cara cerdas untuk mendapatkan pahala jariah yang mengalir secara deras. Jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren yang kita bangun dari tahun 2022 melalui cara seperti ini. Alhamdulillah di 2024 selesai pondok pesantrennya. 2024 kita sudah menerima santri tahun ajaran pertama. 2025 ini sudah santri yang kedua. Alhamdulillah puluhan santri setiap harinya di sana membaca dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara ini kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang sedang membaca dan menghafal Al-Quran. Sedikit yang hanya kita awali dengan niat, mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah. Ada Bapak Ibu? Sebelum kita tutup dengan doa, ada kira-kira? Mari sama-sama ambil kesempatan yang ada seperti yang kami sampaikan, cukup dengan niat saja dulu. Baik para jamaah yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita tutup dengan doa karena ini hari Jumat, mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan aktivitas kita, mungkin ada yang ingin menghantar anaknya atau segala macam. Namun kami titipkan kepada para jamaah brosur yang kami berikan. Di situ ada nomor rekening dari yayasan kita, di situ ada nomor admin dari yayasan kita. Mana tahu Bapak Ibu mempunyai hajat khusus yang ingin memintakan doa kepada anak-anak kita yang sedang setiap harinya menghafal Al-Quran di sana, kami persilahkan. Lalu kemudian di tahun ini kita sudah membuka ajaran baru, yaitu di tahun ajaran 2026-2027 bagi pengurus masjid yang mungkin mempunyai anak-anak yatim, nanti silahkan berkomunikasi dengan kami. Kami sangat siap untuk memfasilitasi bagaimana supaya mereka bisa mewujudkan impian mereka, cita-cita mereka untuk menjadi para penghafal Al-Quran, insya Allah. Sejenak nanti yang ingin ikut serta berjuang bersama ada. Silahkan Pak, izin kalau mau maju ke depan untuk meminta doa daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Seperti yang kami sampaikan, maju ke depan itu bukan untuk pamer aman, bukan untuk siapa yang bisa, siapa yang tidak, tapi ini hanya mengambil kesempatan yang ada, doa khusus daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Syekh, ini saya niatkan untuk almarhum orang tua saya, mohon doakan. Insya Allah, silakan Pak, izin sini. Seperti yang kami sampaikan, ini adalah cara terbaik untuk bersama-sama mengambil kesempatan yang ada, insya Allah. Atau barangkali ada doa khusus, penyakit yang tak kunjung sembuh, ada doa khusus untuk almarhum orang tua. Di situ ada nomor rekening. Karena apapun ceritanya, pondok pesantren yang kita bangun bersama ini adalah dari dana jamaah.
Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah ikut kajian kita di tempat-tempat yang lain. Ini adalah hasil dari upaya kita bersama. Insya Allah berkah. Mari sama-sama kita mintakan doanya. Insya Allah. Baik, sejenak kita tutup acara dengan doa yang dipandu langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami persilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru yang sudah menutup acara dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada majelis ilmu dan kemudian mari sama-sama kita sisihkan waktu sebentar lagi secengat saja untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh 2 rakaat karena pahalanya semoga dengan haji yang belum sempurna. Bagi jamaah nanti yang masih ingin ikut serta berjuang bersama mencatatkan namanya silahkan jumpai kita, mudah-mudahan bisa menjadi saksi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.